Kalau gua Ronaldo nih, coba kita bedahnya lebih mendalam dibandingkan alasannya ya kita tahu Ronaldo jago kayak gitu ya. Halo guys, jumpa lagi kita di episode kali ini bersama gua, Raka dan Bayu. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang biasalah yang kita bahas. Tapi sebelumnya, gue pengen mengajak kalian untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasi, di mana aplikasi ini adalah salah satu game sepak bola olahraga yang membutuhkan analisa dalam menyusun tim untuk memilih pemain gitu. Nah, gamenya ini dijamin seru. Kenapa? Karena ada kompetisinya, ada juga hadiahnya. Hadiahnya ini berupa berlian kemenangan, yang dimana berlian kemenangan ini dapat kita dapatkan setelah pertandingan itu selesai gitu. Jadi lu nggak usah nunggu lama-lama gitu. Selesai pertandingan, berlian kemenangannya lu dapatkan. Terus yang kedua, berlian kemenangan ini ada nilainya. Satu berlian kemenangan bernilai Rp200, di mana berlian kemenangan ini dapat kita tukarkan di GoPay atau link aja. Jadi kebayangkan berlian kemenangan ini nggak sekedar berlian biasa. Jadi lu bisa tukarkan langsung ke GoPay atau link aja gitu. Gimana caranya buat mendapatkan berlian kemenangannya lebih banyak? Pasti kan ada yang nanya nih, emang 200 doang gitu nilainya, terus berlian kemenangannya untuk mendapatkan yang puluhan ribu gimana sih caranya? Nah, ini mau gue jelasin. Lu tinggal pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar ini biasa kita kategorikan di pertandingan besar atau partai big match. Lu semua pada tahu dah. Jadi lu tinggal pilih kontes besarnya, terus menangkan berbagai puluhan ribu berlian kemenangan. Cara mainnya gimana? Ya kalau lu main harus download dulu. Nah, yang paling jago ngejelasin downloadnya itu si Raka. Coba lu jelasin, Rak. Oke, jadi cara downloadnya gampang banget. Tinggal lu masuk ke browser di HP lu dan ketikkan id.mpl.live/fantasy. Nanti websitenya terbuka dan di situ ada tulisan download sekarang. Nah, udah tinggal lu klik aja. Nanti lu langsung masuk ke udah di download ya. Setelah di download, terus nanti langsung lu install aja di HP lu. Setelah lu install di HP lu, langsung masuk aplikasinya kan. Lu buka aplikasinya, terus nanti di bagian bawah itu ada opsi fantasy. Nah, di situ tinggal lu klik aja dan akan terlihat atau akan muncul banyak sekali daftar pertandingan yang bisa lu terapkan strategi lu, bisa lu implementasikan analisa lu gitu. Jadi banyak banget pertandingannya, tentunya banyak juga kesempatan untuk memenangkan berlian kemenangannya. Jadi tunggu apa lagi, segera download game MPL Fantasy. Yoi, satu lagi deh. Caranya untuk memilih pertandingannya gimana, Rak? Ya, tinggal lo pilih aja di bagian bawah di aplikasi MPL itu, bagian bawah ada opsi fantasy. Nah, tinggal lo klik aja, nanti akan muncul banyak jadwal pertandingan yang akan bertanding akan muncul banyak jadwal pertandingan. Tinggal lo scroll aja mana pertandingan yang mau lu terapkan hasil analisa lu, dan bisa juga pilih di situ akan tertulis mana yang kontes besar, mana yang kontes normal gitu. Oke, sebelum gue mulai lagi, gue mau tekanin lagi. Jadi di Impel Fantasi ini liganya banyak. Jadi banyak sekali liga-liga besar di dunia yang bisa lu ikut. Jadi lu tinggal pilih aja salah satu pertandingan besarnya gitu. Terus ini kan sepak bola Inggris sudah mulai ya. Di mana di Impel Fantasi ini banyak kontes gratisnya, banyak berlian kemenangannya, dan juga banyak keseruan di dalamnya yang pasti gue nggak mau kalian ngelewatin. Jadi buruan download aplikasi IMPL Fantasinya sekarang dan menangkan hadiah berlian kemenangannya. Ya. Oke, nah kita masuk ke pembahasan utama kita di episode kali ini. Jadi untuk segmen 1 dan segmen 2, segmen 1 dulu, gue mau ngejelasin namanya strategi transfer. Yang kedua adalah yang kalian tunggu, Best Bacotin gitu. Nah, sekarang kita mau bicara dulu untuk strategi transfer kita. Dari Raka dulu deh, gimana? Oke, jadi menjelang international break ini, gue agak-agak melakukan hal yang tergesa-gesa ya. Jadi di awal setelah selesai game week 3 kemarin, itu gue game week 3 ya. Selesai game week 3 kemarin, gue langsung melakukan transfer karena gue sudah jengah, sudah cukup lah gue melihat kebodohan Ben White. Sudah cukup gue melihat rotasinya Pep dengan Stones. Jadi Stones kan sama sekali tidak dimainkan nih ya. Nah,
gue melakukan transfer out Stones yang sudah turun harganya menjadi 5,4 dan gue ambil Marcos Alonso. Kenapa gue ambil Marcos Alonso? Karena Alonso ini di Chelsea dia adalah yang paling banyak melakukan berkontribusi big chance creative-nya paling banyak gitu di antara back Chelsea lainnya. Dan yang kedua terbaik sebetulnya ada di Reece James ya. Reece James dengan harga yang lebih murah daripada Alonso, tetapi kita tahu kemarin dia red card, jadi tidak boleh bermain ya, ada larangan pertandingan. Jadi gue ambil Alonso karena selain juga, tadi yang gue bilang big chance creative-nya paling banyak di Chelsea juga mencatatkan total clean sheet yang bagus gitu dari akhir musim kemarin yang cukup banyak clean sheet-nya, dan di musim ini juga berhasil dipertahankan gitu, hanya kebobolan kemarin saat lawan Liverpool dan itu penalti. Jadi menurut gue aset defensifnya Chelsea sangat-sangat menggiurkan ya, apalagi besok lawan Aston Villa yang besok Martinez dan Buendia nggak bisa main kan. Jadi itu gue ngambil alasan kenapa gue ambil aset Chelsea. Dan di menjelang game week 4 ini gue tidak melakukan transfer haram ya, jadi masih gue keep. Banyak kan yang out Bruno Fernandes karena saat Ronaldo main pasti tentunya hampir semua set piece yang diambil Fernandes akan diambil oleh Ronaldo gitu. Cuman gue melihat strategi gue adalah Ronaldo akan gue masukkan nanti saat gue melakukan wildcard. Rencana gue adalah si Ronaldo dan Lukaku akan gue duetkan di tim gue gitu, dan mengeluarkan si Fernandes karena Fernandes pun melawan besok melawan Newcastle. Lawan Newcastle ini dia punya histori yang punya rekor yang bagus melawan Newcastle gitu. Dari 3 pertandingan terakhir melawan Newcastle pun dia selalu berkontribusi poin. Jadi makanya itu kenapa gue masih keep Bruno Fernandes di tim gue. Jadi itu sih kalau untuk strategi transfer gue cuma keluarin Stones cadangan mati ke Alonso yang harapannya besok Chelsea akan clean sheet dan juga big chance creative-nya paling banyak di antara big Chelsea lain. Oke, cukup bagus ya dari lu, tapi gue masih bisa menang lah dari lu di minggu ini. Dengan Marcos Alonso akan membuat Fahmi makan pare. Nah ya. Kecuali tiba-tiba Fahmi melakukan transfer in Alonso. Kan dia biasanya ngikut. Biasanya ngikut emang. Nih kalau begini nih. Oh iya. Iya, ngikut. Oke. Sip, terima kasih. Gue akan memasukkan Alonso. Dari gue dapat bencana sih sebenarnya dari game week kali ini ya. Martinez out, nggak bakal main dalam beberapa minggu ke depan. Jadi gue mengambil keputusan gue melakukan wildcard gitu. Kalau Bayu kan masih nahan sama Raka, gue bingung nunggu ubi panen atau apa gitu, cabai panen atau gimana baru pakai wildcard. Tapi gue lebih dulu memakai wildcard. Pemain yang gue sudah pantau itu ada Alexander Arnold di posisi back, terus Reguilon masih tetap gue keep. Kemudian gue masukin Dev-nya Brighton ada Davi, di kiper ada Sanchez. Gue ngikut Bayu sama Raka. Terus dari posisi back tengah yang muka baru dari posisi tengah yang muka baru itu ada Saka sama Doucoure. Terus dari posisi depan yang gue masukin adalah Ronaldo dan Puki. Nah itu draft dari wildcard gue. Dan memang gue udah punya banyak pertimbangan ya kenapa gue masukin mereka gitu. Cuman gue di posisi tengah masih agak ragu dengan Saka sama Doucoure, mungkin bisa agak berubah di tengah deadline gitu. Tapi untuk draftnya ya gue masukin mereka. Gue siap-siap menang lah minggu ini kali sama Bayu sama Raka. Pokoknya menang dari Bayu sama Raka lah. Oke, Bayu gimana Bayu? Harapannya gitu. Gue nggak paham aja kalau misalkan dia udah wildcard masih yang terbawah gitu sih. Iya, biasanya gitu soalnya ngejinxnya wildcard memang gitu. Ternyata poinnya yang sebelum wildcard malah lebih gede. Biasanya gitu. Lu mah nyumpahin lo. Nggak boleh lo. Gue kan udah terlihat kemenangannya kali ini. Tim gua nih ya bisa tampilin. Tim lu yang loser.
Ya, kemarin memang kalah nih 63 gara-gara Greenwood kesalahan. Iya. Tapi gue masih Sampai kita struktur datengin tim- badut loh kemarin, episode kemarin. tapi tetap struktur tim gue masih pede. Makanya gue nggak wildcard. Oh ya, info pemain Brazil kan seperti kemarin kita coba di Twitter Space ngebahas Rapinha segala macam pemain Brazil tuh ada kemungkinan nggak boleh bertanding di game week ini gitu kan. Nggak boleh main. Iya. Itu info. Jadi perlu diwaspadain pemain-pemain dari Brazil gitu. Nah, kalau ini tim gua poinnya 63. Kemarin yang agak fail itu double death Brighton. Tapi untuk game week ini lawan Brentford gua masih pede. Oh ya, gua transfer in tuh 2 kali di game-game sebelumnya tuh berhasil, mulai dari Ben Rahma terus Reguilon itu berhasil semua gua. Dan untuk game week ini minggu kemarin Reguilon jadi 9. Tetap aja badut. kapan lagi ngebacotin Bayu kan? Gak apa-apa, kan ini kalah sekali untuk lu ber-30 kalinya enggak? Pensiun gua, Cok. Nih, gua masukin Ronaldo untuk mengganti Ings, terus Fernandes gua ganti ke, nggak tahu mungkin banyak yang nggak setuju atau apa, gua ngambil Nicolas Pepe dari Arsenal. Wah, ini gerakan yang berani nih. Ini balik ini. Iya, kepemilikan masih 1,4 dan gua memang ngambil short term buat 2 pertandingan aja. Gitu. Gua pengen up chasing. In the bank lo masih ada, Bang? In the bank gua kalau dengan tips seperti itu sebentar gua pengen lihat. Masih ada 1,8. Masih banyak ya? Iya, itu nanti buat game selanjutnya udah gue siapin gitu. Gue ambil Nicolas Pepe, alasannya kalau Ronaldo udah tau lah ya, nggak perlu dijelasin. Kemungkinan dia bakal start juga. Pepe alasannya besok lawan Norwich, kemungkinan Saka juga kan baru pulang, kayaknya kalau mau di start pun bisa dari bench ya, Terus juga Pepe nggak dipanggil Pantai Gading, besok harusnya ada momentum buat dia kembali. Arsenal ya. Dan Norwich itu kegolan waktu lawan Leicester 2 kali dari sisi kanan, yaitu sisinya Pepe. Karena memang Arsenal juga butuh banget ini sih. Butuh banget menang. Banget. Kalau nggak menang lagi nggak paham lagi dah. Oh, udah, gua nggak tahu lagi dia bakalan ikut liga apaan lagi. Kemarin gua ngerekomnya Saka ya, tapi ternyata pas gue lihat Saka masih ada pertandingan di tanggal 9 dan gue lihat ada potensi malah lebih besar di Nicolas Pepe, makanya gua ambil ke Nicolas Pepe. Itu tadi beberapa penjelasan dari kita terkait dengan strategi transfer kita ya. Oke, kita langsung masuk ke segmen kedua. Segmen yang paling ditunggu-tunggu, segmen yang paling lu nantikan. Ini adalah Best Bacotin. Nah, untuk Best Bacotin kali ini, tapi sebelumnya gua mau jelasin peralihan poin kita kemarin. Kita kemarin berhasil mengumpulkan poin sebanyak 69 poin dan ternyata di posisi striker Fardi kemarin poinnya 12. Antonio kita kaptenin 22. Dan Reguilon poinnya 9 gitu. Cancelo 6, Creswell 5. Yang agak sesuai nggak di luar dugaan itu adalah pemain pilihan kita di lini tengah gitu. Fernandes zong, Jota juga zong, Berahma zong, Mahrez cuma dapat 4 poin. Ya sudahlah. Jadi kita cuma berhasil mengumpulkan 69 poin. Nah, langsung aja kita masuk ke Best Bacotin di episode kali ini gitu. Kita memakai formasi 3-4-3. Dari posisi kiper ada Sanchez. Gimana, Rak? Keren mau lu jelasin Sanchez. Oke. Kan baru milih Sanchez hari kemarin. Lu aja dari Robert Sanchez ini kiper gua dari awal ya, udah gua jelasin dari game week 1. Kenapa gua ambil Sanchez, karena ya defensive shape-nya Brighton yang low block, terus juga yang memancing sekali untuk shoot dari jarak jauh seperti musim lalu ya. Brighton pertahanan masih sebagus itu walaupun memang ditinggal oleh Ben White. Dan ya gua pun dari game week 1 memasang kiper si Sanchez dan kiper cadangannya Brighton siapa tuh ya. Jadi gua memang sudah mempercayakan untuk di bawah mister gawang gua adalah si kipernya Brighton gitu. Dan juga kita
lihat ya di si Brighton ini juga ya selain dari defensive shape-nya yang bagus ya terbukti juga dia goal concede-nya juga cukup sedikit dibandingkan tim-tim yang lain gitu walaupun baru 3 pertandingan aja ya. Tapi ya itu alasannya kenapa ambil Brighton karena defensive shape-nya yang menurut gue bagus untuk tim yang bertahan itu. Oke, kemudian ada Rudiger di posisi back. Sekalian, Rak. Oke, kalau Rudiger sebenarnya ini adalah salah satu opsi back murahnya Chelsea yang 90% akan starting lah ya. Terutama untuk besok lawan Aston Villa, Rudi kan kita tahu Reece James kartu merah, otomatis Azpilicueta akan ke kanan dan di center back kemungkinan yang akan menggantikan si Nathaniel Chalobah. Cuman kita masih belum tahu ya karena kondisi Thiago Silva, isu yang dari timnas Brazil itu kan nggak boleh main ya dari timnas Brazilnya dari konfederasi Brazilnya nggak boleh memainkan pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas di Liga Inggris nih. Jadi pilihan amannya sebetulnya si Antonio Rudiger. Kalau misalkan memang punya budget yang berlebih, ya ambillah Alonso karena Alonso lebih memberikan attacking threat yang lebih bagus dibandingkan Rudiger. Tapi kalau misalkan budgetnya menyesuaikan budget ya dengan budget 5,5 dan defensifnya Chelsea yang baru kebobolan oleh penalti, menurut gua masih sangat baik sih untuk ambil aset defensifnya Chelsea gitu. Oke. Kemudian besok ada Arsenal melawan Norwich. Kita ada Ben White yang kembali lagi di game week ini. Gimana, Bay? Ben White sebenarnya orang pada takut ya ambilnya juga ya. Bahkan harganya pun udah turun jadi 4,3. Tapi itu kita jadikan kelebihan 4,3 besok lawan Norwich, Arsenal. Seperti yang tadi gue bilang di awal, gue ngeliat Arsenalnya ada momentum kembalinya. Kenapa? Karena di uji coba juga dia lawan Brentford walaupun tertutup dan lawan Brentford dia bermainnya berbeda banget, bisa menang 4-0 dan strategi blueprintnya Arsenal kayaknya bakal kembali ke pakem seperti musim lalu di akhir-akhir yang agak cukup bagus yaitu 3 back. Karena backnya kan udah pada kembali kan dan ada kembalinya Gabriel yang bisa mengcommanding area defensif. Jadi kemungkinan backnya bakal dipasang Ben White, Gabriel sama Pablo Mari gitu. Untuk kanannya si Tomiyasu sama si kirinya Tierney mungkinan. Dan besok di kandang dan ada momentum kembali karena ada international break. Orang pada ngejek-ngejek Arsenal, nggak apa-apa kalau gue sih malah itu jadi kesempatan kita buat bacoters mungkin dan yang berani ini adalah salah satu momentum namanya up chasing kita bisa pantau Arsenal sebelum orang-orang bawa ambil karena prinsip gue walaupun udah beli 3 kali kalau ada momentum buat dia poin nggak usah takut. Kalau kita udah kelihatan poin terus baru kita ambil itu namanya kita bakal ada di range itu aja gitu. Itu namanya Fahmi. Oke. Ya, jadi Ben White ini cukup oke lah untuk besok lawan Norwich. Next ada Shaw besok melawan Newcastle. Untuk Shaw sendiri ini sangat bagus ya, apalagi Newcastle permainannya nggak terlalu rapet ya kayak MU lawan Southampton dan Wolves ya. Artinya memang untuk Shaw ini apalagi main di home dia bisa jadi penyuplai bola juga buat Ronaldo. Umpan-umpan crossingnya itu bisa memanjakan Ronaldo lah, yang artinya yang mempunyai heading bagus gitu. Jadi Shaw ini bisa berpeluang assist di game week kali ini gitu. Kalau untuk clean sheet gue masih agak ragu karena memang lini belakangnya MU itu kadang kurang konsisten ya. Tapi untuk game week kali ini gue berharap Shaw bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus lagi, apalagi dengan kembalinya Ronaldo gitu. Kalau gue sih clean sheet malah pede sih nih, soalnya ada momentum lagi euforia datangan pemain, terus juga main di kandang habis dari international break, kayaknya malah bakal nyerang terus. Kalau gue sih malah lebih pede. Tapi ngeri juga sih Wilson. Ya karena lu nggak mau ngambil Shaw kan di wildcard lu kan, makanya lu ngomong kayak gitu kan. Kan gue ada TAA, ngapain ngarepin Shaw? Ya kalau gue punya dua-duanya. Oh iya, jadi lu akan pare berkali-kali.
Jadi lu akan pare. Nggak tak. Oke. Dia Next nggak kita ingat lanjut kalau ke TA posisi itu blank berkali-kali. midfielder ya. Ada Oke. Mon. Gimana Rak? Mason Mount ini adalah midfielder kesayangannya, salah satu midfielder kesayangannya si Tuchel ya, selain si kayak Havertz. Dan juga si Mount ini punya visi yang bagus, dan kalau gue lihat dari link up play-nya sama Lukaku kayaknya sudah cukup oke ya. Dan kita tahu kalau tipikalnya Chelsea sekarang gaya mainnya tuh lagi seneng-senengnya itu strikernya ataupun salah satu dari wingernya itu akan lari untuk membuka ruang, dan Mon ini menjadi final passingnya dari area tengah gitu. Dan kita tahu juga si Mon ini kan dia mengambil free kick, direct free kick, dan juga mengambil corner ya, mengambil corner, walaupun corner ini akan sering bergantian dengan si Alonso. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan si Mon bisa mencetak gol dari free kick atau mencatatkan assist dari corner kick, karena kita tahu dari Aston Villa juga si Martinez kan nggak main tuh. Jadi menurut gua Mon yang punya kepintaran mencari ruang di lini belakang lawan, dan juga punya tendangan jarak jauh yang cukup baik. Menurut gue sih worth banget lah untuk diambil melawan Aston Villa besok. Nah, di posisi selanjutnya ada Jota Pianto. Nah, ini nih. Gue udah bilang dari game week 1, game week 2, game week 3 lah, udah dari game week 1 ya. Kalau Jota ini bakal jadi striker gue sepanjang semusim. Dan orang-orang baru pada ngelihat ketika Firmino ternyata kemarin hamstring dan juga dilarang dari Brazil ya. Kalau gue udah megang Jota dari lama sih, dan besok lawan Leeds yang kelihatannya tipe Bielsa bakal bermain selalu terbuka away, Jota yang lebih mematikan, lebih klinikal dibandingkan Firmino yang kemungkinan tidak bisa main, besok ada potensi nyetak gol. Tapi Jota ini, gue kasih tahu kelemahan Jota. Jota ini dia konsisten nyetak gol, tapi nggak pernah dapat bonus poin. Karena kenapa? Karena shootnya itu lebih banyak diambil sama Salah dan TAA. Jadi dia bersaingnya Salah TAA gitu. Kalau TAA kan dapat poin bonusnya kan dari crossing, terus juga dari assist juga bisa langsung gede kan. Kalau Jota nyetak gol, abis itu dia dikit gitu. Tapi keuntungannya dia dari shootnya sedikit itu bisa nyetak gol. Gitu. Dan besok lawan Leeds harusnya kesempatannya lebih besar sih. Karena lebih terbuka dibandingkan game terlalu lawan Chelsea. Next, Bergwijn. Besok lawan Crystal Palace. Nah, Bergwijn dia gak diduga ya. Gue kirain dia yang bakal jadi pelapisnya Lukas. Ternyata dia yang jadi utamanya, yang dipasang sama si Nuno. Dia lebih menyerang dan bisa tukar-tukar posisi kanan kiri dengan Son. Harga 6,0 besok lawan Crystal Palace. Crystal Palace kita tahu nggak terlalu bagus permainannya, dan Bergwijn ini sudah 3 game ini dia tampil cukup bagus ya. Poinnya itu sebentar, mari kita cek poinnya. Kalau nggak salah dia sempat assist deh, udah 15 poin kan. Oh ya, dia sempat ngasih 2 assist. Besok lawan Palace, Bergwijn ini potensi, apalagi harganya cuma 6 gitu. Murah ya. Iya. Oke. Lanjut. Next, ada King Salah besok lawan Leeds. Nah, gue lihat ini Leeds kan juga permainannya itu terbuka banget ya. Terus ini bisa menjadi makanan empuk lah buat Salah gitu. Artinya Salah ini bisa potensial di pertandingan kali ini karena lawannya Leeds, kemudian juga ada Jota juga ya di Liverpool ya. Artinya bisa membuka ruang dan Salah ini bisa jadi opsi buat mencetak gol besoknya gitu. Lu ada tambahan nggak? Enggak sih, besok lawan Leeds malah bisa potensi jadi kapten ya. Ya. Kita tahu terbuka dia mainnya. Gue sih pasti ngambil Salah sih. Sayang banget misalkan Salah
yang kemarin lawan Chelsea aja bisa poin karena ada penalti, apalagi besoknya lawan Leeds gitu. Oke, next. Kita lanjut lagi ke posisi striker. Ada Antonio. Gimana, Tak? Antonio siapa yang nggak tahu di musim ini? Antonio adalah sekarang ya top scorer dari Liga Premier Inggris dengan 4 gol dari 3 pertandingan, 4 gol dan 2 assist. Ini pencapaian yang luar biasa sih dari si Michail Antonio ini. Ini nggak lepas dari. Menurut gua nggak lepas, West Ham ini nggak lepas dari keberhasilan Antonio ini nggak lepas dari strategi transfer West Ham yang efektif. Menurut gua gitu. Jadi Antonio ini lebih bisa dimanfaatkan di ujung tombak oleh West Ham dengan mencatatkan dia big chance ini XG-nya 2,91 ya si Antonio. 2,91 dan berhasil mencetak 4 gol. Tentunya ini membuktikan bahwa Antonio itu adalah penyerang dengan efektivitas yang tinggi dan juga mematikan gitu, penyerang yang mematikan. Jadi dengan harga yang masih 7,9 menurut gua ini layak banget lah untuk diambil karena dengan permainannya sampai sekarang ya di 3 game week ini dia kayak menjadi Bamford di musim lalu gitu. Nah, sedangkan di musim ini Bamford yang startnya udah mahal dengan harga yang cukup mahal tapi tidak bisa mengulangi kesuksesannya di musim lalu. Jadi ambillah Michail Antonio sebelum harganya menjadi 9. Gue yakin bisa jadi 9. Yoi, next. Ada Aubameyang. Lu gimana pemikiran lu, Bay? Ngambil Arsenal nih besok lawan Norwich. Yang seperti yang tadi gue bilang sama seperti Ben White kan, banyak orang pasti bakal melupakan Arsenal ini. Sedangkan ini momentumnya. Kemarin lawan Norwich itu seingat gue itu 4-0 apa 6-0 gitu. Aubameyang tuh nyetak 2 gol apa ya? Nanti coba cek lagi. Yang jelasnya Aubameyang dia tetap masih jadi andalan ya. Entah nanti bakal jadi penyerang kiri atau penyerang tengah, kayak bakal di start karena besok Arsenal sangat butuh kemenangan di kandang di Etihad lawan Norwich. Kapan lagi? Kayaknya itu bakal jadi big match itu. 19-20 kan big match kan. Oke, next. Ada Ronaldo besok lawan Newcastle. Ini benar-benar harus. Nah, Ronaldo harus agak banyak sih karena ya harus banyak dibahas nih karena kan orang pasti mempertanyakan segala macam. Lu alasannya dulu nih kenapa ngambil Ronaldo selain ngikutin gua? Selain ngikutin gua. Ya. Itu kalau lo ngomong kayak gitu mendingan lu yang jelasin gitu. Ya lu dulu gue pengen tahu. Lu dulu. Kenapa lu memojokkannya tuh halus tau enggak lu? Kenapa lu ngambil Ronaldo selain ngikutin gua? Itu dulu alasannya apa dulu gue pengen tahu. Alasan lu selain ngikutin gua. Gimana gitu dengerin. Gini, Bay, kalau gua sih ya sebelumnya kan ini ya ikut ke pertandingan Portugal ya. Nah, itu kemarin berhasil mencetak 2 gol. Nah, ini ibaratkan mesin dia masih panas nih. Sayang banget kalau diistirahatin gitu. Dan memang Ole pasti masang dia sebagai starter besok. Kenapa? Karena selain strategi pasar juga memang masih dibutuhkan di formasinya di salah satu formasinya Ole ya. Artinya memang Ronaldo ini adalah salah satu aset yang harus segera bisa bisa menyatu lah mas tim MU gitu. Jadi memang baru bergabung tapi harapannya bisa langsung nyetel di pertandingan Newcastle gitu. Makanya momentumnya lagi pas sih menurut gua. Kembali dengan kepercayaan yang bagus dan memang seorang Ronaldo adalah pemain kelas dunia ya. Jadi harusnya bisa memberikan dampak yang bagus di pertandingan Newcastle. Apalagi kan terakhir waktu Ronaldo masih main tuh sempat bantai Newcastle kalau nggak salah tuh 6-0. Nah dia hat-trick kalau nggak salah tuh waktu itu. Belum pindah ke Real Madrid. Harus lu anjing kalau kayak gitu tuh itu 12 tahun yang lalu kan. 12 tahun yang lalu. Iya. Manis aja sih. Lu nggak mau bandingin sekalian siapa sih? Bobby Charlton. Emil Heskey. Balotelli. Heskey lagi. Tapi Heskey lagi lu. Tapi kalau gimana kalau lu, menurut gua sih
Kalau menurut gue sih, Raka dulu. lawan Raka yang mau Newcastle makan besok pare. Ronaldo tuh belum ini lah ya, belum bisa memberikan impact yang maksimal sih kalau menurut gue ya. Gue kalau lihat Ronaldo yang terlalu hype gitu, oke lah dia starting ya, tapi latihannya itu belum cukup menurut gue ya, belum cukup. Walaupun kita tahu pemain yang sangat bagus lah, Ronaldo skillful, dia juga mematikan, tetapi untuk adaptasi strategi dengan Ole ini yang gue masih agak ragu kalau Ronaldo bisa mengikuti gaya mainnya di MU gitu. Kan gue rasa nggak mungkin Ole merubah strateginya, merubah taktiknya demi seorang Ronaldo gitu. Karena kan kita tahu sih MU ini walaupun banyak mentok serangannya, tapi kan terbukti MU berhasil mencetak 7 gol kan tanpa ada Ronaldo gitu. Jadi mungkin lawan Newcastle besok menurut gue sih nggak akan yang hat-trick atau banyak kontribusi sih, cuman at least mungkin bisa 1 gol, tapi nggak akan yang meledak banget lah menurut gue lawan Newcastle besok, karena itu adaptasi ke strategi Ole-nya yang menurut gue masih agak kurang gitu. Dan salah satunya dia takut kalau Ronaldo hat-trick kan auto makan pare dia. Orang gua kaptenin. Oke, menang gua. Ya itu dari sisi Raka ya, yang nggak ngambil Ronaldo. Jadi kita ada perbandingannya. Gimana, Bang? Kalau gua Ronaldo nih, coba kita bedahnya lebih mendalam dibandingkan alasannya. Ya kita tahu Ronaldo jago kayak gitu ya. Satu yang tadi dibilang kan momentum tuh kembalinya dari tim yang lalu Juventus ke MU yang kemungkinan bakal start karena dapat jatah training 3 hari. Dan gue ngecoba track back Bruno itu, dia latihan cuma 2 hari aja tapi di start sama si Ole karena memang butuh. Dan besok selain butuh ada faktor bisnis dan romantisasi, jadi kayaknya itu lebih denger ya? Denger lah ya. Jadi selain faktor itu ada faktor bisnis dan romantisasi. Satu karena pemasaran segala macam, harga tiket nonton untuk pertandingan besok udah melambung tinggi. Terus juga udah ekspektasi bakal di start segala macam, dan kapan lagi mau didebutkan gitu, karena besoknya itu ada lawan West Ham away dan ada Champions away juga lawan Young Boys gitu kan, bakal terlalu dingin. Bahkan kemarin yang main 90 menit di Portugal, Ronaldo baru main 90 menit lagi kan kata dia, 90 menit aja dia bisa nyetak 2 gol kan. Terus yang kedua, gue mikir secara FPL. Nah ini yang agak-agak mahal cara mikirnya sih, karena nggak bisa cuma ngeliat secara sepak bola aja. Makanya banyak yang ahli sepak bola, analisa, pandit, segala macam tuh belum tentu jago di FPL karena nggak punya gamers main ini. Gue mikir gini, Ronaldo, kenapa gue langsung pede ambil? Besok kepemilikannya sekarang 16, anggap besok nyampe 20 lah, 20 ya kan. Dia nyetak 1 gol. Dia nyetak 1 gol aja dengan fixture yang besok West Ham away, terus habis itu lawan siapa gitu di home. Kemungkinan naiknya itu lebih besar daripada turun. Karena kepemilikannya belum solid banget sampai 50% langsung di awal-awal gitu loh. Nyetak 1 gol aja kemungkinannya lebih besar. Dia blank gak nyetak 1 gol, emang orang langsung jual? Enggak kan? Jadi potensi untuk naiknya itu lebih besar dibanding turunnya. Karena kepemilikannya sekarang paling gue prediksi nanti di terakhir itu 23, 22 gitu lah. Nanti pas udah deadline masuk gitu. Setelah itu faktor dari game. Gue ngeliat dari value-nya kan. Besok pertandingannya di Old Trafford, wasitnya Anthony Taylor. Kita tahu sendiri dia tukang kontroversi, tukang ngasih kartu kuning, kartu merah dan penalti. Kayaknya kalau Ronaldo butuh dia ada tanda-tanda, wah nih kayaknya perlu dikasih jalan juga. Gue sih cuma ngeliat dari sisi yang lain ya. Gue lihat dari sisi yang lain kayak gitu. Terus besok kalau Newcastle yang kita tahu defensifnya kurang begitu bagus, berantakan ya. Iya. Berantakan. Kayaknya bakal dikasih semua free kick, penalti. Bruno pun kan masih agak lebih kecapean ya karena lawan Azerbaijan.
Oke. Kapten Ronaldo ya. Kapten Ronaldo. Oke, sip. Vice Sudah captain, panjang lebar ya, tadi kita vice jelasin. captain salah. Kapten salah. Oke. Sip. Oh ya, Untuk ini nih, episode kali ini apa? Kalau orang misalkan nge-pick dari tim kita, kok kalau videonya nggak ngejelasin statistik segala macam ya, cuma dikasih alasan ini harusnya potensi bagus. Ya karena kita udah nganalisanya itu udah di belakang layar. Kalau kita jelasin di sini, yang ada menjelimet, kalian jadi pinter matematika doang gitu loh maksudnya mikirnya. Nanti bisa cari sendiri lah alasannya kenapa kita milih ini, biar punya logik sendiri di belakang itu. Jadi bisa nyari referensi di tempat lain gitu sih. Oke, itu tadi udah kita jelasin untuk base bacotin. Dan tadi sebelumnya juga udah kita jelasin untuk strategi transfer. Nah, sebelum gua tutup, mau ngingetin lagi. Untuk kalian yang sudah berada, untuk kamu yang sudah berada di puncak klasemen bacotin di bulan September ini, awal bulan September, selamat. Anda berhak mendapatkan hadiah bulanan sebanyak Rp50.000. Nanti akan kita umumin di di Twitter kita ya. Jadi memang pemenangnya itu yang untuk sudah di game week 3 ya poinnya. Jadi bukan untuk game week keempat ke atas gitu. Jadi datumnya itu cut off-nya di game week ketiga. Kan kemarin kelar di awal bulan 9 ya. Jadi selamat gue ucapkan lagi selamat buat kamu yang sudah memenangkan hadiah bulanan dari Bacotin. Nanti tinggal DM aja ya untuk nomor rekeningnya dan sertakan atas nama siapa gitu. Oke, untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa lagi di Panah Hijau selanjutnya. Dan besok ada yang makan pare. Selamat makan pare. Dadah.